Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza taqattum lahma fa'aksiru ma'ruf fa innahu awsa'u wa ablagu lil jiwam." Bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza taqattum lahma", apabila kalian masak daging, fa'aksiru ma'ruf, maka perbanyaklah kuahnya. Fa'inna al-fa'u, maka sesungguhnya dia lebih luas. Wa abdul jironi, dan lebih merata untuk tetangganya. Artinya kalau kita masak daging, masaklah yang sekiranya itu berkuah. Kalau itu kita masak dengan ada kuahnya, maka perbanyak dia punya air. Ya. Itu berapa? Sebenarnya kalau banyak kuahnya, nanti kita bisa membagi tetangga kita di mana depan mana. Jangan sampai kita masak daging hanya tetangga kita ini bisanya mencium aroma daging doang. Maka untuk mengumpulkan kita dalam hak tetangga, ya kita bagi betul. Ya, daripada hasil masakan isi kita di rumah, meskipun dagingnya nggak begitu banyak, yang penting kuahnya. Karena kalau daging dimasak dengan berkuah, itu kan rasanya meskipun kuahnya doang, keberasa dagingnya. Ya. Ini menunjukkan daripada kepedulian kita dengan tangga. Ya. Apalagi kalau kita punya tangga ini orang yang jarang menyaji. Kalau menyaji ini ya setahun sekali korban doang. Kalau begitu dia tuh aja untuk kita berikan atau kita sedekahkan yang berupa makanan berasal dari daging. Ya. Jadi jangan belajar itu mau enak bener, mau enak bulan hari ini makan daging. Dia sebagai tangga tidak mendapatkan sedikit pun. Akan daripada bentuknya. Ini sunnah. Karena Nabi Muhammad dia memang kalau ada daging di rumah pasti bikin berkuah. Yang namanya sari. Ya, sari itu kayak sop di modelnya sop. Sop ini banyakin dia punya air yang berkuah. Maka dilakukan meskipun pun dagingnya cuma satu misalnya, dia potongan kecil, tapi ya bisa merasakan lezat daging. Tapi kalau kita masak tidak berkuah, ya masih betul dagingnya jadinya. Ya, sekilo atau setengah kilo jadi benar jadinya. Ya, kalau ya nggak bisa kita bagi buat tetangga. Masa kita bagi cuma sepotong-potong kan bukan banyak. Kalau kita bagi banyakkan, ya cukup. Jadi kalau masak tanpa berkuah jadi sedikit, tapi kalau dengan kuah itu lebih banyak. Jadi ini sunnah. Jadi manfaat daripada makanan tersebut bukan hanya kita saja masak, tetapi tetangga kita juga, terutama tetangga dekat dari itu ya. Jangan kita ngasih tetangga yang jauh, tetangga samping kita tidak kasih, jangan. Yang paling banyak, yang paling tentu meninggalkan tinggal kalau memang ada, ya. Ada daripada itu masakannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza talaba ahadukum min akhihi hadatan, ala yabda'u fil milhati fayaqta'u dhahrahu,
Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza talaqa ahadukum," apabila kalian meminta, apabila salah seorang dari kalian meminta min akhihi, dari saudaranya, hajatan, akan kebutuhannya, karena jauh, maka janganlah ia memulai dengan pilihan hati, dengan pujian. Kalau tahu doa lalu memutuskan umumnya. Ya, artinya dalam seminggu ini, ya, kalau kita meminta kepada orang, ya jangan didahului dengan pujian-pujian. Ya. Kenapa? Karena kalau kita memulai dengan pujian, nanti dia merasa nggak enak untuk memberikan apa yang kita minta. Iya, kalau dia memang mampu untuk memberikannya. Kalau dia tidak mampu, nah ini silakan adanya upaya terlalu dorong. Lalu dia memutuskan umumnya, jadi sekarang terpaksa. Ya, padahal dia tidak mampu untuk memenuhi hajat saudaranya yang diminta. Karena dipuji dulu, dipuji-puji, lalu itu merasa nggak enak, dia usahakan itu, ya, memenuhi daripada permintaan dia. Ya, memang pujian ini sebenarnya kadang-kala dia dilakukan, kadang-kala dia dimakruhkan, kadang-kala dia diperbolehkan, ya, di dalam memuji seseorang. Maka larangan untuk memuji orang memang dalam Nabi, idza ra'aitum madahina fahshu, ya, fahshu fi wujuhihim turab. Apabila kamu melihat seseorang memuji, ya, fahshu fi wujuhihim, maka tumpahkanlah pada wajahnya turab, akan aman. Artinya jangan keseringan di dalam memuji seseorang, ya, karena ya, efek daripada pujian ini kadang-kadang orang melupakan akan daripada dirinya sendiri, terbuai dengan pujian-pujian. Ini berbahaya ini, maka ini bisa menjadi haram kalau kita memuji kepada orang yang salah, ya. Maka timbul kesombongan, timbul yang namanya sifat riya dan itu kalau kita memuji orang terlalu berlebihan. Tapi kadang-kadang Nabi sering memuji sahabat seperti Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, kenapa? Karena Nabi tahu orang yang memuji ini tidak akan timbul yang namanya sifat sombong, tidak akan timbul dalam sifat riya. Bahkan menghina orang lain juga tidak benar. Jadi kita boleh memuji kalau memang orang tersebut kuat dengan pujian. Kalau dia mau memuji begini, tidak bakal gampang memang. Dia mau memuji begini, tidak bakal sombong, tidak bakalan ujub, tidak bakalan riya. Nah, karena dia tidak paham, ya. Maka boleh saja. Atau kita memuji dia, jangan di depan dia, gitu, ya. Ya, di belakangnya memuji pulang-pulang, masalah memuji itu boleh saja. Ya, maka pujian terlalu memang bisa menimbulkan dampak negatif, bisa juga menimbulkan dampak positif tergantung daripada orangnya. Terutama kita meminta kepada sesuatu kepada orang lain, kepada saudara kita, entah saudara seiman, saudara atau ya saudara kita ini. Ya, kalau kita minta sesuatu, jangan kita puji dulu. Tadi takutnya apa? Dia memberi tersebut bukan karena keinginan dari dirinya, tetapi apa? Karena sebab pujian itu baru dia ngasih. Tapi kalau kita nggak puji, dia nggak mau ngasih. Ini bahaya. Karena Nabi jangan dilalui dengan pujian. Ya, kalau kita minta bantuan, jadi bantuan secara to point, jadi jangan puji dulu, ya. Ini ada sifatnya larangan, meskipun ya memang ada juga tidak dimakruhkan dengan dilalui pujian, bahkan juga diharamkan
Di situ jawabannya demikian. Kalau memang orang tersebut dipuji dan puji, dia pasti ngasih. Gitu ya. Dipuji dan puji, dia pasti ngasih. Berarti dia ikhlas memang memberikan sesuatu ikhlas, bukan sebab karena dipuji. Ya. Takutnya tadi ini, ketika dia memberikan sesuatu karena dipuji, yang seharusnya dia mendapatkan pahala dari Allah, ya, karena tadi alasannya dipuji dulu, kemudian dia menjadi apa? Riak, atau enggak enak, maka itu kosong pahalanya, nggak ada. Jadi kan orang berbeda memang di dalam menerima pujian tersebut. Ya, kalau kita melihat orang ini mampu sih tidak masalah, tapi kalau dia takutnya tidak tidak kuat dengan pujian, ini kasihan dia sudah mengeluarkan sesuatu tetapi kosong. Ya, kalau sebab dengan pujian dengan meminta, maka nanti dia akan ada sifat malu, tidak enak kalau tidak memberi. Tapi kalau tanpa pujian diawali, ya tadi memang dari dirinya, ya, tanpa ada malu lagi untuk memberi. Bukan karena dia enaknya, tapi memang dia ingin memberi sesuatu tanpa dipuji. Ya, karena hakikat pujian itu adalah kembali kepada Allah. Kita sebagai manusia ini, meskipun kita memang yang memberi tersebut, ya, tapi pujian adalah yang berhak kepada Allah. Makanya sebutnya alhamdulillah. Kita bernasib, alhamdulillah saya hari ini bernasib. Kita yang menerima, alhamdulillah juga. Jadi pujian semua kembali kepada Allah. Jangan sampai dia sekutunya inilah syukur daripada ya, zatnya Allah di dalam memuji ya sesuatu. Ya, maka semuanya kembali kepada Allah. Karena nikmat ini kan memang berasal semua dari Allah. Ya, kita memiliki sesuatu misalnya, itu semua dari Allah. Bukan kasih kita, bukan, itu dari Allah. Kita cuma menerima, kemudian kita berikan kepada orang lain. Itu. Tapi semua kita adalah dari Allah. Bukan pujian itu berhak hanya kepada Allah. Ya, kalau kita kurang kuat dalam pujian, ya, jangan terlalu berdoa ini. Ya. Ini hati-hati dengan pujian. Kadang ya, kita punya anak buah sering dipuji, ini kadang gimana kan tuh? Ya, seperti mujilan misalnya, pun banyak mujilan. Dan dia atasannya lebih cenderung kepada para tersebut. Ini larangan kepada pujian. Kemudian kalau Rasulullah SAW tidak tolak al-fadlu pada salat illa al-fadlai al-fadlai. Bersama Nabi SAW, tidak tolak al-fadlu apabila telah terbit ajar pada salat, maka tidak bersolat illa al-fadlai al-fadlai kecuali 2 rakaat ajar. Artinya apabila telah terbit ajar sholat, jadi menunjukkan daripada masuknya waktu sholat subuh. Ya. Maka tidak ada sholat lagi kecuali sholat 2 rakaat sholat fajar. Artinya apa ini? Sholat sunnah fajar. Ya. Sholat sunnah fajar. Nah, sholat sunnah fajar ini utama adalah lebih baik daripada dunia dan seisi-isinya. Jadi kita kalau sholat aja tuh itu adalah pahala segitu besar, kan? Jangan sampai kita lewatkan di dalam mengerjakan sholat sunnah fajar. Ini sebelum dikatakan sholat sunnah pokoknya sunnah. Saya mengatakan sholat sunnah fajar langsung boleh. Jadi waktunya masuknya ketika masuk terbit fajar subuh. Kemudian bagaimana kalau kita sholat subuhnya agak lambat sedikit? Ya, seperti sekarang subuh ini kan jam 4 lewat 13 menit. Ya.
kita bangun di 5 misalnya, apakah kita boleh masih mengenai sholat sunnah fajar? Masih boleh, karena waktunya masih ada. Karena dia waktu itu sampai keluarnya waktu sholat subuh. Kapan itu? Terbitnya matahari. Nah, jadi selesai itu waktu sholat subuh. Berbeda dengan sholat sunnah fajar. Maka sholat sunnah fajar dulu 2 rakaat, habis itu sholat subuh. Kecuali kalau mepet atau sempit waktunya. Kalau kita mengerjakan sholat sunnah fajar dulu, kemudian subuh, bagaimana bisa berkumpul, bisa siangan juga, maka langsung daripada sholat subuh, gitu ya. Ya, bagaimana kalau kita datang ke masjid, ternyata imam punya sholat subuh, ya udah sholat subuh, maka habis itu boleh mengadakan sholat sunnah fajar, meskipun ada yang mengatakan adalah potongan. Ya, sholat sunnahnya boleh, cuma jangan sengaja diselingir. Nah, setelah sholat subuh ada sholat sunnah lagi, ya, kecuali nanti. Yang boleh itu kan sholat sunnah mutlak, sholat sunnah sebabnya belakangan itu nggak boleh. Tapi kalau sholat sunnah sebabnya duluan boleh, sholat sunnah sebab berbarengan boleh, atau sholat wajib boleh, sholat untuk boleh. Ya. Kalau kita masuk masjid belum masuk waktu sholat subuh, berarti kita kerjakan adalah sholat tahiyatul masjid. Kalau kita masuk masjid berbarengan dengan waktu sudah masuk sholat subuh, ada selesai dari masjid, bagaimana sholatnya? Boleh digabung, boleh pisah dulu tarik ke masjid, kemudian sholat hajat pisah, boleh kita gabung satu sholat dengan 2 niat setelah terbitnya ada sholat. Iya, saja. Atau kita tadi ini wudu, ya, ada kita ke masjid wudu, ya, wudu masuk masjid. Kan ada 3 tuh, sholat sunnahnya, sholat sunnah wudu, sholat sunnah tarik masjid, sama sholat sunnah qobliyah. Mau qobliyah itu kan asalkan maghrib atau subuh di sholat fajar, maka boleh gabung juga langsung. Boleh bisa-bisa boleh. Jadi kalau memang kita gabung, niatin salah satu apa niatin sunnah wudu, sunnah tarik masjid, sunnah qobliyah. Ini merupakan daripada kesunahan di dalam melaksanakan sholat sunnah fajar yang berjumlah 2 rakaat. Ini termasuk sholat sunnah rawatib muakkad. Nabi tidak pernah meninggalkan daripada sholat tersebut dalam keadaan hadir